Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, setelah kita mempelajari materi Aku Selalu Dekat dengan Allah, yang mana materi tersebut erat kaitannya dengan Asmaul Husna, pada hari ini kita akan membahas materi Malaikat Selalu Bersamaku. Pada hari ini, kita akan membahas mulai dari apa itu malaikat, kemudian apa itu pengertian beriman kepada malaikat, dan berapa jumlah malaikat, apa saja tugasnya? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Adik-adik, sebelum kita membahas materi lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu iman. Iman dari segi bahasa adalah percaya atau yakin. Sedangkan dari segi istilah, iman merupakan meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Kemudian, apa itu malaikat? Malaikat merupakan makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya atau nur, sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, juga tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Malaikat merupakan kata jama dari kata malak. Dapat disimpulkan bahwa iman kepada malaikat yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang artinya tidak terlihat oleh kasat mata yang diutus untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui apa itu beriman kepada malaikat, kita juga perlu mengetahui hukum beriman kepada malaikat itu apa. Beriman kepada malaikat, hukumnya adalah fardu ain. Kak, fardu ain itu apa? Fardu ain itu kewajiban yang diembankan kepada seluruh individu tanpa terkecuali. Sebagaimana disebutkan dalam rukun iman, beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman yang kedua setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga kepada kitab-kitab, yang keempat kepada rasul-rasul, yang kelima kepada hari akhir, dan yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Yang artinya Rasul ialah Nabi Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Sebagaimana yang telah dijelaskan di pengertian tadi bahwa malaikat merupakan makhluk yang gaib. Nah, malaikat ini diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Fatir ayat 1 yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berikut dipaparkan perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin.
Yang pertama malaikat. Malaikat mempunyai ciri-ciri yaitu makhluk gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah, tidak mempunyai jenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak kawin, bahkan tidak tidur, dan yang terakhir memiliki akal pikiran statis. Kemudian yang kedua ada manusia. Manusia merupakan makhluk yang nyata, yang terlihat, kemudian memiliki nafsu, ada yang taat, ada yang durhaka, kemudian berjenis kelamin, manusia membutuhkan makanan, minuman, kawin, dan tidur, kemudian yang terakhir memiliki akal pikiran yang dinamis. Yang ketiga ada ciri-ciri dari jin, yaitu sama-sama makhluk gaib dengan malaikat, kemudian memiliki nafsu, kemudian ada yang taat dan ada yang durhaka, memiliki jenis kelamin, makan, minum, kawin, dan tidur seperti halnya manusia. Kemudian yang terakhir ada memiliki akal pikiran. Karena sifat gaibnya, berapa jumlah malaikat secara rinci tidak dapat diketahui oleh manusia. Hanya Allah lah dan Rasul yang mengetahuinya. Namun, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang dapat memberi penjelasan tentang seberapa banyak jumlah malaikat, yaitu barang siapa yang mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan-akan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Ada 10 nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada malaikat Jibril, yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Kemudian ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur urusan makhluk Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mengatur rezeki, terutama untuk manusia. Kemudian ada malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk, termasuk dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad hingga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupnya sebagai pertanda bahwa hari kiamat telah tiba. Kemudian yang kelima, ada malaikat Munkar yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah meninggal di alam kubur. Kemudian ada malaikat Nakir, sama tugasnya dengan malaikat Munkar, yaitu menanyakan dan menguji iman orang yang sudah meninggal di alam kubur. Kemudian ada malaikat Rokib, yaitu malaikat yang bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Kemudian ada malaikat Atid, yaitu malaikat yang bertugas mencatat segala amal keburukan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang kesembilan ada malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Kemudian yang terakhir ada malaikat Ridwan yang bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan masuk ke dalamnya. Malaikat Ridwan sangat ramah, tersenyum, menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Dari materi ini, terdapat hikmah yang dapat kita ambil, yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala sesuatu manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga ada menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia.
Kemudian menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak anugerah. Kemudian menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Kemudian yang terakhir, ada menumbuhkan cinta terhadap amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Itulah beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari materi hari ini. Penjelasan materi ini kakak cukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.